Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kacang tanah, sekaligus akan menguji coba mengonsumsi kacang tanah. Apakah kacang tanah menaikkan kadar gula darah atau tidak? Biasanya saya mengonsumsi atau uji coba buah-buahan. Kali ini akan uji coba kacang tanah. Mengapa uji coba kacang tanah? Karena di dalam berbagai literasi, kacang tanah bisa mengontrol kadar gula darah. Nah, jika dilihat dari indeks glikemik kacang tanah memiliki indeks glikemik 13. Dan indeks glikemik 13 merupakan nilai indeks glikemik yang rendah karena berada di bawah 55. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah nilai yang menunjukkan seberapa cepat makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah. Kalau dilihat dari indeks glikemiknya, berarti kacang tanah tidak meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Namun, ada baiknya jika dilakukan uji coba. Nah, kali ini saya akan menguji coba mengonsumsi 200 gram kacang tanah rebus. Mengapa kacang tanah rebus? Menurut saya, kacang tanah rebus itu lebih enak dibandingkan dengan kacang panggang atau kacang sangrai. Dan untuk penderita diabetes seperti saya, lebih aman kacang rebus dibandingkan dengan kacang sangrai atau kacang panggang. Terlebih dahulu, kita mengetahui gizi yang terkandung di dalam kacang tanah. Dalam 100 gram kacang tanah rebus, terdapat 155 kalori dan beberapa nutrisi berikut, yaitu 6 gram karbohidrat. Nah, ini yang akan kita soroti tentang karbohidratnya nanti. Ada 7 gram protein, ada 15 gram lemak baik. Nah, ini bagi penderita diabetes yang mengonsumsi low karbo atau zero karbo, dianjurkan untuk mengonsumsi lemak baik. Nah, ini contohnya terdapat di dalam kacang rebus. Sekali lagi, di dalam 100 gram kacang rebus terdapat 15 gram lemak baik. Dan juga kacang tanah rebus memiliki serat pangan juga 4 gram. Ada 90 mg kalsium, ada zat besinya, ya, ada kaliumnya, dan juga ada fosfor dan juga ada zinc. Nah, itu gizi yang terdapat di dalam kacang tanah rebus. Selain itu juga kacang tanah mengandung antioksidan. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita adalah antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Dan juga ada aneka nutrisi lainnya seperti folat, vitamin B, vitamin E, selenium, serta magnesium. Nah, sebelum saya mengonsumsi 200 gram kacang tanah, kita hitung dulu beban glikemiknya. Apa itu beban glikemik? Nah, kalau tadi indeks glikemik seberapa cepat, nah kalau beban glikemik adalah seberapa banyak efek makanan yang dikonsumsi di dalam
meningkatkan kadar gula darah. Banyak atau sedikit, atau sedang-sedang saja. Nah, begitu. Jadi, kalau beban glikemik sekali lagi adalah seberapa banyak efek makanan yang dikonsumsi dalam meningkatkan kadar gula darah. Nah, dari 100 gram kacang tanah, karena 100 gram kacang tanah memiliki 6 gram karbohidrat, kita hitung beban glikemiknya. Setiap menghitung beban glikemik, itu harus mengetahui dulu indeks glikemiknya dan jumlah karbohidratnya. Di dalam 100 gram kacang tanah, ada 6 gram karbohidrat dan indeks glikemik kacang tanah adalah 13. Sehingga beban glikemiknya adalah 13 dikalikan 6, 13-nya indeks glikemik, 6-nya 100 gram kacang tanah memiliki 6 gram karbohidrat dibagi 100. Hasilnya adalah hanya 0,78. Berarti betul-betul sangat rendah. Jadi beban glikemiknya rendah karena di bawah 10. Bahkan di bawah 1, hanya 0,78. Namun kali ini yang akan saya konsumsi bukan 100 gram. Bukan 1 porsi, tetapi 2 porsi. Yaitu 200 gram. Sehingga beban glikemiknya adalah 13 dikali 12. Itu bedanya, kalau tadi dikalikan 6, sekarang dikalikan 12. Mengapa dikalikan 12? Karena 12 itu adalah jumlah karbohidrat di dalam 200 gram kacang tanah. Jadi ada 12 gram. Sekali lagi, 13-nya indeks glikemik dikalikan 12. 12-nya jumlah karbohidrat yang terkandung di dalam 200 gram kacang tanah dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 1,56. Masih termasuk beban glikemik yang rendah. Masih di bawah 10. Jika dilihat dari beban glikemiknya, sepertinya efek untuk dapat meningkatkan kadar gula darah ini sangat kecil. Dan jika dilihat dari indeks glikemiknya, bahwa kacang tanah tidak akan cepat menaikkan kadar gula darah. Bahkan kalaupun mengonsumsi 1000 gram kacang tanah, nah ini beban glikemiknya masih di ambang batas rendah. Karena hanya sekitar 7,8. Namun permasalahannya, jika mengonsumsi kacang tanah dalam jumlah yang berlebih, jangankan kacang tanah, yang lain pun tidak dianjurkan mengonsumsi makanan yang berlebih. Nah, kalau mengonsumsi kacang tanah berlebih, kemungkinan besar akan mengganggu pencernaan. Dan kemungkinan akan terjadi mencret. Sebelum saya mengonsumsi kacang tanah, terlebih dahulu saya akan tes gula darah saya. Kebetulan hari ini saya berpuasa. Tadi pagi saya sahur jam 4. Nah, sekarang sudah jam 6.30. Berarti saya puasa selama 14 jam 30 menit. Nah, berarti termasuk ke dalam gula darah puasa. Apakah gula darah saya tinggi atau rendah? Kita cek dulu. Nah, ternyata di angka 104. Sekali lagi, di angka 104. Termasuk tinggi juga.
Padahal sudah puasa sekitar 14 jam 30 menit. Nah, sekarang saya akan mengonsumsi 200 gram kacang tanah rebus. Ini kurang lebih 1 piring penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di Cek Gula Darah 2 jam setelah makan 200 gram kacang rebus. Sekarang jam 9 kurang 20. Berarti sudah 2 jam lebih 10 menit. Kita ingin tahu berapa kadar gula darah setelah 2 jam mengonsumsi 200 gram kacang tanah rebus. Di angka 136. Berarti kenaikannya dari 104 ke 136 sebanyak 32 poin. Kenaikannya tidak termasuk tinggi karena makan kacang tanahnya sebanyak 200 gram atau 2 porsi. Dan ini berlaku untuk diri saya sendiri. Andai kata pemirsa uji coba kacang tanah rebus, mungkin hasilnya berbeda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.